Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jumpa lagi dalam program Wanita Sorgawi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai acara ini kita awali dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pertolongan Tuhan, berkat anugerah-Mu agar kami boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menyampaikan pesan-Mu yang berasal dari isi hati Bapa di sorga. Agar kami semakin hari boleh semakin mengerti kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk terus berjalan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu ayat dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah bunyi firman Tuhan. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan kita sedang ada di dalam sebuah perjalanan pendakian di satu pegunungan atau di satu gunung yang cukup terjal, cukup tinggi. Kemudian di tengah perjalanan kabut yang begitu tebal turun menghalangi pandangan kita. Jarak atau jangkauan pandang kita hanya sekitar 2 sampai maksimum 3 langkah di depan. Hampir semua kita mengalami kepanikan, bingung, takut dan kehilangan arah. Tetapi di antara pendaki gunung ini ada seorang wanita yang ternyata sangat well prepared, sangat baik dalam persiapan. Pelan-pelan dia membuka tasnya. Dia membawa peta dan kompas di dalam tas tersebut. Dengan ketenangan kemudian wanita ini mulai menuntun rombongan ini menuju ke jalan keluar sampai ke tempat tujuannya, tempat destinasi yang mereka hendak raih, hendak tuju. Bukan karena wanita ini yang paling kuat, bukan karena dia yang paling vokal, tetapi karena wanita ini adalah seorang yang siap, seorang yang peka, dan orang yang mengetahui arah. Hari ini kita akan membahas mengenai seorang wanita yang dipanggil Tuhan. Secara jasmani, secara fisik dia tidak terlihat kuat, tidak terlihat kekar, tidak terlihat hebat, tetapi dia orang yang peka. Dia orang yang mendengarkan panggilan suara Tuhan. Dan kita khususnya ibu-ibu para wanita dipanggil Tuhan untuk menjadi seperti tokoh wanita satu ini yang bernama Deborah. Wanita yang bangkit ketika orang lain pasrah. Wanita yang tahu arah, tidak kehilangan arah ketika dunia sedang kehilangan kompasnya Tuhan. Saya akan memulai dengan menjelaskan tentang konteks dari kitab Hakim-Hakim ini. Di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dapat kita pelajari bahwa Israel hidup dalam kejatuhan moral dan rohani. Mereka berulang kali di sepanjang kitab Hakim-Hakim ini jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Setiap kali jatuh, Allah mengizinkan bangsa Israel ini mengalami penderitaan, ditawan oleh bangsa asing. Mereka dijajah oleh bangsa asing, ditaklukkan oleh negeri asing. Mereka bertobat, lalu Allah mengirim seorang hakim. Nah, salah satu hakim yang kita pelajari bersama pada kesempatan ini adalah bernama Deborah.
Di Hakim-Hakim pasal 4 mereka atau bangsa Israel kembali jatuh ke dalam penyembahan berhala dan akibatnya Tuhan menyerahkan bangsa ini ke tangan musuh yaitu Yabin seorang raja Kanaan dan juga panglimanya yang bernama Sisera. Bangsa ini ditindas selama 20 tahun oleh pasukan yang memiliki 900 kereta besi. Ini merupakan kekuatan atau simbol dari kekuasaan-kekuatan yang sangat menakutkan pada zaman itu. Menjadi pertanyaan yang bisa kita ajukan, di mana para laki-laki? Di mana para pemimpin bangsa? Di tengah krisis itulah Tuhan tidak menunggu munculnya atau kedatangan sesosok tokoh heroik pria. Tetapi Tuhan memanggil seorang wanita yang bernama Deborah untuk bangkit. Pesan yang dapat kita ambil dari hal ini adalah di tengah-tengah kekacauan atau dalam kekacauan Tuhan mencari bukan orang yang kuat secara jasmani, bukan orang yang hebat dalam hal material, kedudukan, pangkat, kehormatan dan sebagainya. Tetapi Tuhan memanggil orang-orang yang siap secara rohani. Dan untuk kita jawab secara jujur, masing-masing kita memperkarakan ini dengan serius. Apakah kita, apakah Anda, apakah saya siap untuk dipakai Tuhan? Jangan kita bercanda ya. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Nah, itu namanya bercanda ya. Seharusnya kita menjadi seperti Nabi Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Kesiapan kita akan menentukan masa depan kita. Kesiapan kita akan menentukan nasib kekekalan kita. Apakah Tuhan memakai hidup kita atau tidak, itu sangat ditentukan oleh kesiapan kita pada hari ini. Jangan menunggu kita terhormat secara jasmani, jangan menunggu kita kuat secara jasmani, jangan menunggu persiapan ini dan persiapan itu. Tetapi kesiapan kita, jawaban kita kepada panggilan Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Jawaban kita, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan karena secara jasmani kita benar-benar siap sebenarnya. Tetapi karena kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang siap untuk dipakai oleh Tuhan karena kita mengasihi Dia. Seperti yang kita pelajari pada kesempatan ini. Tokoh yang luar biasa bernama Deborah. Deborah dalam bahasa Ibrani artinya adalah lebah. Deborah berarti lebah. Sesosok binatang yang kecil. Binatang yang seperti insignifikan gitu, seperti tidak berarti, kecil. Tetapi kehebatan dari binatang ini adalah lebah merupakan hewan yang bekerja keras dan memiliki konsistensi, terus menerus bekerja dan terhimpun di dalam komunitasnya. Sesekali seekor lebah bisa keluar dari kumpulan komunitasnya, tetapi tidak akan lama dia akan kembali kepada sarangnya, kembali berkumpul dengan komunitasnya. Begitulah kita sebagai Deborah-Deborah rohani. Kita di mata, di penilaian orang-orang di luar sana, mungkin kita sesosok pribadi yang lemah, yang tidak diperhitungkan. Asalkan kita tahu kembali ke sarang, kembali ke markas. Markas kita adalah di dalam rumah Tuhan. Di sana kita mendapatkan kekuatan baru seperti Deborah ini. Lebah yang walaupun sosoknya kecil tetapi dapat menghasilkan madu yang manis. Madu yang manis ini dapat digunakan untuk menggambarkan hikmat ilahi, nasihat ilahi, nasihat yang dibutuhkan oleh orang-orang di akhir zaman ini. Tetapi jangan salah, hewan yang kecil ini juga bisa menyengat saat diperlukan. Walaupun itu harus membahayakan nyawanya sendiri, dapat beresiko kehilangan nyawanya sendiri. Demikian halnya keberanian dari Deborah ini memimpin bangsa Israel, bahkan menuntun Barak yang ditunjuk Allah seharusnya untuk memimpin bangsa Israel melawan Sisera. Menariknya dari tokoh Deborah ini, dia adalah istri dari seorang pria bernama Lapidot. Suaminya tidak terlalu terkenal. Kita jarang mungkin mendengar nama Lapidot ini.
suami dari Deborah. Dalam bahasa Ibrani, Lapidot ini berarti obor atau nyala api. Kalau kita kaitkan antara lebah dengan nyala api ini, ya, Deborah dapat digambarkan sebagai seorang wanita yang bernyala seperti obor, menyinari jalan umat Tuhan di tengah kegelapan zaman. Kalau belum lama ini dulu ada istilah yang menyala abangku begitu ya. Mungkin judul dari wanita surgawi ini dapat diberi judul Menyala Ibuku. Menyala wanita surgawiku. Seakan-akan dari langit, dari sorga Tuhan melihat ke bawah. Dia mau menatap pribadi-pribadi, insan-insan yang siap untuk menyala bagi kerajaan Tuhan. Menyala, menerangi umat Tuhan dari tengah-tengah kegelapan dunia ini. Yang semakin hari semakin bertambah gelap, semakin bertambah pekat. Lebah yang bersinar seperti obor, memberi manisnya hikmat, tetapi juga menyengat dengan kebenaran dan menyala dengan semangat Tuhan untuk menuntun umat keluar dari penindasan, dari perbudakan dosa. Untuk kita renungkan bersama, mungkin saat ini saudari-saudariku, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan merasa seperti orang biasa, merasa tidak berarti, merasa kecil, merasa seperti sesosok lebah yang sangat tidak signifikan. Tetapi Tuhan menaruh di dalam dirimu madu yang menyembuhkan, sengat yang melindungi kita, melindungi diri kita dari perbuatan dosa dengan sengat kebenaran firman Tuhan. Dan api yang menerangi, mulai dari menerangi langkah kaki kita, menerangi jalan kita, dan juga memberi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Deborah bukan hanya seorang istri dari Lapidot, tetapi dia sekaligus adalah seorang hakim. Dia menyelesaikan perkara-perkara rakyat, masalah-masalah yang dialami oleh bangsa Israel dengan penuh hikmat. Memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia sekaligus adalah seorang nabiah atau nabi perempuan. Orang yang peka mendengarkan suara Tuhan. Jangan hanya kita senang dipanggil sebagai ibu, ya, sebagai mami. Tetapi senanglah kalau ibu-ibu sekalian menjadi orang tua rohani dari anak-anak yang membutuhkan nasihat-nasihatmu. Mereka yang membutuhkan tuntunanmu, mereka yang membutuhkan sengatan kebenaran firman yang disampaikan melalui kehidupanmu. Mari jadilah ibu-ibu sebagai wanita-wanita sorgawi yang menyalakan obornya Allah. Menjadi pemimpin spiritual bagi orang-orang di sekeliling ibu-ibu sekalian. Tuhan pasti menempatkan saudari-saudari, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ada di tempat masing-masing untuk mengerjakan misinya Tuhan, untuk menjalankan panggilannya Tuhan. Kita belajar dari Deborah, dia orang yang berani, dia orang yang tegas, dia orang yang siap sedia, dia orang yang peka mendengarkan suara Tuhan, dia yang siap sedia untuk menjalankan perintah Tuhan, tetapi tidak merebut kemuliaan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 dan 9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Perhatikan ayat yang ke-9, kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Nah, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dijelaskan bahwa Deborah seorang yang berani mengambil peran, sigap, siap sedia untuk menjalankan misi dari Tuhan. Tetapi tetap menjaga kerendahan hati. Dia tidak merebut kemuliaan Tuhan. Di sana ada perkataan bahwa Sisera akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan seorang perempuan.
Dia tidak memaksa Tuhan, tidak menuntut Tuhan, tangan seorang perempuan itu harus tanganku. Tidak. Kalau kita baca di ayat 19 sampai 21, Sisera atau panglima, ya, panglima perang dari Raja Kanaan ini, nasibnya berakhir tragis di tangan seorang perempuan bernama Yael. Bernama Yael, istri dari Heber, yang menancapkan patok kemah tembus ke kepala Sisera sampai ke tanah. Ketika hal itu terjadi, Deborah tidak protes kepada Tuhan. Kenapa tidak saya saja yang mendapatkan kemuliaan itu? Tidak, Deborah tidak lakukan itu. Alih-alih atau sebaliknya dia menyerahkan kemuliaan sepenuhnya hanya ke tangan Tuhan. Dia tidak merebut kemuliaan Tuhan. Dari sini kita bisa belajar satu hal penting. Kepemimpinan sejati lahir dari ketaatan. Taat penuh kepada perintah Tuhan. Bukan lahir dari suatu ambisi. Apalagi gairah yang liar, gairah yang tidak kudus. Gairah ambisi yang tidak berasal dari Tuhan. Wanita yang taat dan peka terhadap suara Tuhan bisa memimpin suatu bangsa keluar dari kegelapan. Nanti di bagian berikutnya kita akan bisa menemukan bahwa khususnya di Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata atau mencatat, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Di bawah kepemimpinan Deborah, negeri itu aman 40 tahun lamanya. Tidak ada peperangan, tidak ada perlawanan dari bangsa sekeliling. Tidak ada yang berani menyentuh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Deborah. 40 tahun berbicara mengenai satu generasi. Deborah dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu generasi. Menjadi alat pemulihan generasi. Wanita yang bangkit sesuai panggilan Tuhan. Wanita yang dengar-dengaran peka akan suara Tuhan. Bisa menjadi atau bisa dipakai oleh Allah sebagai alat pemulihan generasi. Dia bukan sekadar memenangkan perang satu ke perang lainnya. Tetapi dia dipakai oleh Allah untuk memulihkan masa depan. Memenangkan satu generasi. Kepemimpinan dari Deborah lahir dari kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Hal ini terlihat dari gaya kepemimpinan dari Deborah ini. Dia mengadili, dia mendengarkan dengan baik permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia bukan hanya bisa mendengarkan, dia menuntun bangsa Israel ini sampai bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Itu kepemimpinan yang lahir dari kasih kepada Allah, kasih kepada sesamanya. Deborah juga seseorang yang memimpin bangsa Israel dengan memiliki beban rohani. Beban yang dia terima sendiri dari Tuhan. Dan dia melindungi bangsa Israel seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Kepemimpinan seperti ini yang dibutuhkan oleh generasi ini, oleh zaman ini. Kepemimpinan seperti ini yang Allah kehendaki dapat dilihat, dapat diekspresikan dari ibu-ibu saudari-saudariku yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Sekali lagi bukan hanya senang mendapatkan panggilan ibu, mami, mama, mother dan seterusnya. Tetapi benar-benar berfungsi, benar-benar menjadi ibu bagi banyak orang. Deborah tidak menilai dirinya sendiri besar. Tidak menilai dirinya sebagai seorang ratu, seorang penguasa. Bahkan tidak memandang dirinya sebagai seorang jenderal ataupun seorang nabi besar. Tetapi dia menyebut dirinya sebagai ibu. Di ayat utama yang tadi saya bacakan dari Hakim-Hakim 5 ayat 7. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit Deborah.
bangkit sebagai ibu di Israel. Bangkit sebagai ibu di Israel. Dia tidak berkata dalam nyanyian pujiannya kepada Allah, dia tidak memposisikan diri sebagai ratu, sebagai raja, sebagai jenderal, sebagai nabiah. Tetapi dia memandang dirinya sebagai ibu, seorang ibu di Israel. Sesosok yang memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dunia di mana kita tinggal saat ini tidak membutuhkan lebih banyak wanita yang ingin terkenal, yang ingin show off, ingin menunjukkan kehebatannya. Sudah terlalu banyak orang hebat di luar sana. Dunia kita tidak membutuhkan lebih banyak lagi. Jangan menambah daftar panjang orang-orang yang ingin terkenal, orang-orang yang ingin hebat, orang-orang yang ingin dihormati. Tetapi dunia saat ini membutuhkan lebih banyak ibu rohani. Spiritual mother. Menjadi sesosok yang melindungi, seseorang yang mendoakan, seseorang yang membimbing, seseorang yang melayani, menuntun anak-anak rohaninya menuju kepada kebenaran yang sejati. Ya tentu sebagai seorang pemimpin, ya, siapapun kita harus terlebih dahulu sampai kepada kebenaran itu. Sebagai seorang yang menggembalakan orang lain, kita pun harus memastikan diri kita digembalakan oleh Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau tidak, maka ibu rohani akan tergoda untuk mencuri domba yang seharusnya milik kepunyaan Gembala Agung kita, menjadi kepunyaannya sendiri. Lalu anak rohani atau domba rohani ini diperlakukan tanda petik seperti menjadi their little kingdom, menjadi kerajaan kecilnya, menjadi semacam mainannya. Karena di situ dia dapat kehormatan, di situ dia dapat kepuasan jiwa yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Jangan menjadi orang-orang seperti itu, tetapi jadilah ibu-ibu rohani yang selalu ada bagi anak-anak rohanimu. Yang selalu siap mendoakan, selalu siap membimbing dan melayani mereka, menuntun mereka kepada jalan yang benar. Tentu yang menuntun ke jalan yang benar adalah Gembala Agung kita, Elohim Yahweh. Kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menuntun sebanyak mungkin orang sampai kepada Bapa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa buah dari kepemimpinan Deborah ini, dia memenangkan satu generasi. Karena 40 tahun ini berbicara satu generasi. Sebagai perenungan kita, sebelum saya menutup episode kita pada kesempatan ini. Apakah ibu-ibu, saudari-saudariku yang dikasih oleh Tuhan bersedia untuk menjadi Deborah rohani di zaman ini? Kita melihat orang-orang di luar sana, generasi muda sekarang ini bagaikan domba-domba yang tidak tergembala. Domba-domba yang membutuhkan tuntunan, domba-domba yang membutuhkan nasihat, dukungan spiritual, dukungan doa. Membutuhkan sengatan kebenaran firman Tuhan. Bersediakah ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian menjadi Deborah-Deborah di akhir zaman ini? Melihat jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus memandang dengan penuh belas kasihan, tergerak hati oleh belas kasihan. Apakah ibu-ibu, saudari-saudariku yang dikasih oleh Tuhan bersedia untuk menjadi ibu rohani yang membangkitkan kehidupan, bukan sekadar mengurus rutinitas belaka? Jangan berpikir bahwa ya saya cuma seorang ibu rumah tangga, saya cuma seorang wanita yang tidak berprofesi apapun. Jangan memandang dirimu secara salah. Tetapi Allah dari sorga, Allah Bapa dari tahtanya yang maha tinggi, melihat ke bawah, melihat ke diri kita masing-masing.
Dan tentu Allah mengharapkan agar di akhir zaman ini muncul banyak Deborah-Deborah rohani yang bisa dipakainya sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dan pertanyaan terakhir yang kita perlu jawab, apakah ibu-ibu saudari-saudariku sekalian siap mendengar suara Tuhan, suaranya yang seringkali terdengar dengan lembut? Siapkah mendengar suara Tuhan dan bertindak meskipun itu mengganggu kenyamanan Anda? Meskipun itu mengusik, bahkan bisa merusak kenyamanan kita. Tuhan meminta kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita menyala bagi kemuliaan Tuhan. Sampai aku, Deborah, bangkit. Saya mengajak ibu-ibu sekalian, saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengganti kata aku ini dengan namamu masing-masing. Sampai sebutkan nama Anda. Bangkit dalam Tuhan. Bangkit sebagai ibu rohani. Bangkit sebagai obor nyala apinya Tuhan. Menerangi kegelapan dunia yang semakin hari semakin bertambah gelap ini. Jika jawaban kita adalah iya, saya bersedia. Jika jawaban ibu-ibu saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan adalah iya, saya bersedia. Maka Tuhan pasti akan melawat hidupmu. Tidak perlu menunggu nanti, tidak perlu menunggu besok. Saat ini juga Tuhan akan melawat hidupmu. Jangan khawatir akan masalah penghidupanmu setiap hari. Tuhan pasti akan mencukupinya. Tetapi bangkitlah. Tetapi menyalalah bagi kemuliaan Tuhan. Selamat berjuang untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri episode ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Engkau memberi kami pelajaran agar kami tidak egois, agar hidup kami memandang orang lain dengan penuh belas kasihan, seperti hatimu tergerak melihat jiwa-jiwa yang akan terhilang. Jadikan ibu-ibu, wanita-wanita sorgawimu ini, ya Bapa, sebagai Deborah-Deborah rohani di akhir zaman ini, yang bangkit, yang memenuhi panggilanmu, yang mendengarkan suaramu, peka mendengarkan panggilan Tuhan, dan siap bertindak, segera bertindak, walaupun itu mengusik, mengganggu, bahkan merusak kenyamanan kami. Tolong mampukan kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami alaskan doa kami ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.